Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, kita masih berada di bulan Juni, tepatnya di minggu kedua. Jadi kita masih dalam suasana ulang tahun dari GPD Antioquia yang ke-54. Dan pada minggu kedua ini, sebelumnya kita bersama Tante Lala Gozal, sekarang kita kedatangan juga salah satu jemaat awal-awal juga dari GPD Antioquia. Dan kita akan ngobrol banyak bersama dia nih. Dan pastinya banyak yang tahu dia karena juga kebetulan tahun lalu dia terlibat dalam mengetuai acara kita sepanjang 1 tahun. Siapakah dia? Beliau adalah Bapak Gandrik Immanuel atau saya panggilnya dengan Kak Gandrik. Ini dia. Selamat malam Kak Gandrik. Selamat malam Bang Sakti. Apa kabar Kak? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Luar biasa. Kak Gandrik, kita akan ngobrol-ngobrol sepanjang malam ini, tapi sebelumnya pasti jemaat Antioquia ada yang udah banyak yang tahu Kak Gandrik siapa dan sebagainya, tapi mungkin ada Antiokers juga yang mungkin belum tahu Kak Gandrik siapa. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya mungkin namanya siapa, panggilannya siapa, dan juga mungkin dari bergereja di GPD Antioquia sejak tahun berapa, kurang lebih seperti itu. Silakan Kak Gandrik. Selamat malam Antiokers. Pertama-tama saya terima kasih kalau saya boleh dijadikan salah satu narasumber. Nama saya adalah Gandrik Immanuel Patih Putra Wiasta Surya. Nama saya cukup panjang, tapi nama sebenarnya adalah Gandrik Immanuel dan panggilan akrab saya untuk di gereja adalah Ade. Jadi sesuai mama saya Ade, karena kebetulan mungkin lu saya anak terakhir, tapi ternyata ada keluar adik saya lagi yang namanya Aren. Nah, saya bekerja di GPDI Antioquia, dulu namanya mungkin GPDI Supomo. Jadi sejak saya lahir, sebetulnya dari sejak kakak saya belum lahir pun sudah bergereja di GPDI Supomo pada awalnya. Sampai sekarang kebetulan kita 8 bersaudara, dan saya rencana Tuhan tidak tahu seperti apa ya, puji Tuhan saya yang sampai saat ini masih bisa bergereja sekarang namanya GPDI Antioquia. Sementara itu aja. Yes, terima kasih. Anyway, kita juga mau berterima kasih Kak Gandrik sudah mau. Kalau tadi Kak Gandrik terima kasih sudah ditunjuk narasumber, kita juga berterima kasih sudah mau menjadi narasumber kita. Sama-sama. Nah, sebenarnya saya pengen ngawalin dengan itu tadi. Persis banget Kak Gandrik juga udah kasih tahu gitu. Saya tadi minggu lalu sama Tante Lala namanya Gandrik Immanuel, bukan namanya Ade Gandrik. Sudah dijelaskan. Iya. Jadi sebenarnya Ade itu karena dulu itu sempat digadang-gadang akan menjadi anak terakhir, jadi Ade. Iya. Oke. Ternyata adik saya lahir 4 tahun kemudian, tapi udah keburu semua orang udah familiar dengan panggilan Ade. Jadi Ade. otomatis Ade. Kalau yang Kak Aren berarti dipanggilnya Aren aja. Malah ada. Udah nggak bisa, itu privilege buat saya, nggak bisa. Ya kurang lebih seperti itu ya Antiokers, Kak Ade Gandrik ataupun Kak Gandrik. Dan kita akan banyak ngobrol-ngobrol Kak, karena pastinya sesuai informasi dari Bapak Gembala juga Kak Gandrik dan bersama keluarga juga merupakan bagian dari histori dan Antioquia. Jadi kita pengen ngobrol banyak. Tapi sebelum itu pengen tahu nih Kak, kan seperti yang kita tahu tadi Kak Gandrik dan juga orang tua merupakan salah satu dari jemaat pertama di Antioquia yang dinamakan oleh Tuhan. Padahal infonya Kak Gandrik dan keluarga itu sebelumnya juga bukan latar belakang Pantai Kosta. Infonya sih seperti itu. Nah mungkin bisa diceritain nggak sih Kak, bagaimana ceritanya bisa bergabung dan siapa nih yang pertama kali dimenangkan oleh Tuhan? Oke. Sebetulnya sih untuk jelasnya saya belum pernah nanya sama mama saya. Awalnya dia apa saya pernah. Tetapi yang saya tahu dulu adalah papa saya dulu Muslim. Oke. Jadi pada saat dia menikah dengan mama saya, bapak saya masuk ke Kristen. Oke. Nah mama saya memang dari awal itu udah Kristen. Tapi saya nggak tahu apakah dia Kristen Pantai Kosta apa tidak. Mungkin udah Pantai Kosta karena kebetulan adik dari opa saya, yaitu Opa Lisa sebagai gembala pertama di sini, dengan Om Manel gembala pertama di sini itu udah GPDI. Nah terus Tante Lala Gozal itu adalah juga jemaat pertama karena sebelum mereka bergereja di sini sebetulnya gereja di Gunungan Hilir. Di salah satu rumah di Gunungan Hilir. Ya, jadi jemaat awal adalah sebenarnya di Gunungan Hilir. Terus mama saya kan tinggal di sini. Kebetulan ini dulu propertinya punya KLM yang mana terakhir dimiliki oleh Garuda. Papa saya seorang pilot. Oke. Jadi otomatis papa saya dapat jatah rumah di sini, rumah dinasnya. Jadi related dengan komplek di sebelah. Yang Garuda juga. Garuda. Jadi related. Jadi itu ada 12 rumah.
saya selalu disebut sama anak komplek kamar 13. Oh. Jadi kamar ke rumah ke-13 gitu. Nah, untuk masalah percayanya saya yakin pada saat mama saya menikah itu udah Kristen, tapi untuk masalah GPDI-nya saya yang kurang jelas. Iya. Tapi kembali lagi, jadi historical awalnya adalah pada saat gereja di Bendungan Hilir, mama saya di sini ditanya sama Opa Lisa, boleh nggak kita bekerja di sini juga? Kebetulan kita punya satu ruang tamu yang gede. Luas tanah di sini 1.800, rumahnya gede banget. Nah, itu ruang tamu yang dipakai awal-awal oleh gereja pertama di sini. Jadi mama saya memberikan tempat ruang tamu untuk dijadikan gereja. Jadi setiap malam minggu itu dulu mungkin kakak saya yang cerita itu kita pindahin bangku-bangku kita ke dalam gereja untuk dipakai acara kebaktian. Ibadah. Ya, jadi pada saat balik selesai pun kita balikin lagi ke dalam rumah. Seperti itu. Nah, jadi saya sendiri pun percaya otomatis awal dari mama saya. Jadi kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus itu dikarenakan keturunan. Gitu, dimenangkan karena keturunan seperti mama saya sebelumnya. Seperti itu. Jadi itulah background dari Kak Gandrik dan juga bagaimana bisa terlibat juga di Antioquia kurang lebih seperti itu. Ya. Dan tadi sebenarnya sudah di-spoil juga sama Kak Gandrik tentang bahwa ini tadi ya itu Komplek Garuda karena ini sebelumnya rumah dari papanya Kak Gandrik yang merupakan seorang pilot gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kita dapat info Kak bahwa ruangan ibadah yang tadi sempat Kak Gandrik sebutkan itu katanya salah satu ruangan kecil di rumahnya. Berarti seperti itu ruangan apa itu berarti? Saya pas udah lahir itu udah jadi berbentuk gereja. Kan bentuknya kotak. Mungkin sebelumnya udah ada renovasi di awalnya ya. Yang mana saya nggak tahu karena kan dimulai gereja tahun 72 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya tahun 72 ya. Saya 3 tahun di saat itu. 3 tahun. Jadi pada saat saya sekolah. Jadi kalau untuk ibadah di ruangan tersebut yang kita sebut dulunya ada ruang tamu yang kita bikin kotak jadi kayak gereja. Tapi kalau ibadah sekolah minggu, ibadah remaja itu ada di ruang tamu luar yang lebih kecil sebetulnya. Jadi itulah ruang tamu terbesar kita. Mungkin dulu orang Belanda itu ini kali ya, dia punya kayak semacam kayak aula. Betul. Kalau saya lihat kayak seperti kayak aula di situnya gitu. Jadi seperti itu awalnya. Itulah dia ya. Jadi rumah, terus ada ruangan kecil digunakan untuk ibadah dan ruang tamu juga dimanfaatkan untuk ibadah wadah-wadah tadi ya. Iya. Jadi kita ruangan ini kita pakai untuk sekolah minggu, ruangan ini pakai untuk remaja gitu. Jadi rumah kita emang awalnya dimulai dari situ. Semua dari rumah yang hanya untuk tempat tinggal sekarang besar jadi gereja. Puji Tuhan. Luar biasa. Itu waktu itu berarti ini kan waktu itu kan berarti masih rumah sebelum dibangun lebih besar lah kayak maksudnya. Artinya sebelum pindah ke Antioquia untuk dibikin ibadah, berarti sudah sempat ada ibadah-ibadah juga sebelumnya. Iya, ada ibadah keberapa itu berarti? Kurang lebih. Waduh. Banyak banget. Jujur saya nggak. Kalau tiap minggu pasti ada. Tiap minggu pasti ibadah. Ibadah cuma sekali waktu itu. Jadi ibadah cuma sekali. Jam berapa? Jam 8. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Oke, berarti ibadah pagi dulu. Iya, ibadah pagi jam 8. Selalu di situ. Jadi setelah ibadah di situ, terus jadi mulai di gereja di sini jadi sebelum gereja ini jadi, gereja masih di sebelah. Opa Lisa kebetulan mengundurkan diri dan Om Anel pindah ke Belanda yang digantikan oleh gembala senior kita Om Freddy. Nah, Om Freddy dulu kan punya rumah dinasnya sendiri. Tapi karena rumah mau dijual, Om Freddy dulu sebelum masih ibadah di sebelah, jadi pastori di sini. Gitu loh. Jadi ibadah di sebelah, tapi pastorinya di sini. Jadi pada dulu Om Freddy yang ngontrak sama kita gitu loh. Om Freddy ngontrak rumah sama kita. Jadi pada saat rumah mau dijual, mau dibeli sama Lipo, akhirnya pastori inilah yang kita perjuangkan. Pastori jadi gereja. Sudah bisa digunakan untuk ibadah. Iya, jadi ibadahnya pindah ke sini. Sehingga sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Benar. Makanya ada teman saya pendeta. Dia sekarang di Medan. Dia salah satu muridnya dari Pak Gembala Senior juga. Dia bilang, "Adek, ini gereja adalah warisan keselamatan kamu." Makanya ya saya usahakan dengan segala upaya, mudah-mudahan saya tetap bisa
di gereja sini terus sebagai penerus dari keluarga saya yang dulu-dulu seperti itu. Aduh. Kak, jujur saya kan pasti banyak Antiochers yang tahu saya juga kan baru bergabung di sini. Dulu saya melihat Kak Gandrik ya udah ya berjemaat dan mungkin saya tahu juga orang lama. Tapi dengan cerita ini saya respect sekali luar biasa. Artinya ini secara dari saya kayak dari secara personal ya benar-benar kontribusi yang diberikan ya oleh keluarga Kak Gandrik juga benar-benar luar biasa untuk adanya gereja ini juga. Ya, itu semua kan hanya untuk balik lagi ke Tuhan aja, benar. Betul sekali ya, dengan struggling yang ada. Jadi Antiochers tahu ya bahwa ya itu maksudnya pembangunan gereja pasti ada banyak hal-hal yang bisa dibilang drama dan sebagainya pasti ada. Tapi ini merupakan yang kita punya seperti itu. Ya, dasarnya dari situ. Dasar dari situ, dari rumah diperjuangkan dengan tadi ya Gang Garuda tadi ya akhirnya menjadi gereja. Ya strugglingnya udah kita bahas sama-sama Kak. Jadi mungkin kita pengen flashback ya. Maksudnya banyak hal yang mungkin sudah terjadi selama beberapa tahun dari. Oh, saya pengen tahu nih Kak, ada satu pengen saya tanya. Tadi kan ini GPDI tahun lalu itu minggu lalu itu saya ngobrol sama Tante Lala. Tante, GPDI Supomo itu kan awalnya nih karena dari Ben Hill ke sini namanya Supomo karena mengikuti jalan Supomo. Iya. Nama GPDI Antiochianya itu siapa yang memberikan? Apakah ada orang yang lain di luar gereja atau kayaknya sih kalau saya boleh ngomong langsung mudah-mudahan sih nggak salah. Yes. Dari Bapak Gembala Senior. Om Freddy Patirawani. Iya. Oke. Dari situlah namanya. Reasonnya kalau nggak nggak bisa tahu ya pokoknya gitu lah ya. Mungkin langsung jadi GPDI Antioquia aja gitu. Yes, luar biasa. Supomo menjadi Antioquia sampai sekarang di ulang tahun yang ke-54. Saya pengen flashback Kak Gandrik berarti kan tadi Kak Gandrik bilang bahwa waktu rumah dan kondisi Kak Gandrik juga mungkin ya masih sekolah minggu terus juga ngikutin rumah sebagainya. Dari lahir di sini. Iya, udah pasti tahu banget, udah pasti akrab. Ini kalau rumah ditanya Kak Gandrik siapa pasti kenal. Iya. Saya pengen tanya Kak ngajak flashback mungkin dari yang sekolah minggu dulu. Karena pasti Kak Gandrik kan terlibat juga di sekolah minggunya. Yeah. Pada saat zaman Kak Gandrik jumlah anak-anak yang ikut sekolah minggu waktu itu bisa diingat nggak kisarannya berapa? Kisarannya sekitar 10-an. 10-an? Sekitar 10-an. Ada nggak yang masih ada di sini sekarang? Masih ada. Siapa? Namanya Ricardo Butar-Butar. Oke. Iya. Dia dari keluarga Butar-Butar. Oh. Dulu ada kakaknya namanya Rijo, terus namanya Bobby. Oke. Dan nomor 3 si Rido. Yang paling kecil namanya Eko. Itu yang paling nakal. Dia sekarang jadi penginjil di kereta-kereta. Iya, dia paling nakal, dia sekarang jadi penginjil di kereta-kereta yang saya dengar dari kakaknya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada anak yang nakal gitu, biarin aja siapa tahu jadi. Iya betul. Who knows ke depannya. Nah, waktu itu, itu anak-anaknya tuh 10 orang segala macam. Guru sekolah minggunya siapa? Guru sekolah minggunya adalah kakak dari pendeta Om Titis. Kakak dari pendeta Om Titis? Iya, namanya Om Triono kita sebut. Om Triono, terus kebetulan almarhum Om pendeta Om Triono. Nah, satu lagi ada namanya Tante Yuli. Oke. Tante Yuli, dia itu sehari-hariannya bekerja di salah satu jemaat lama kita, namanya di Blok M di Melawai. Jadi setiap hari Kamis itu selalu ada gereja kebaktian jam 10 sama Pak Pendeta Gembala Senior si Om Freddy sama orang-orang gereja yang bisa sembah. Jadi kayak doa penyembahan di situ jam 10. Nah, Tante Yuli itu bekerja di perusahaan tersebut di toko buku di situ. Berarti cuman itu ya almarhum Triono tadi dan juga sama Tante Yuli. Ya. Kemungkinan saya manggilnya Oma kayaknya. Harusnya. Saya manggilnya Om. Tante aja. Iya. Dan waktu itu yang bisa diingat kegiatan sekolah minggu udah rame nggak sih? Kalau sekarang kan kita lihat sekolah minggu cukup aktif nih, yang sekolah minggu kita ini yang dipimpin sama Kak Oki dan kawan-kawan. Kalau kebetulan dulu masih konvensional. Oke. Jadi konvensional itu adalah sebagian besar mereka menceritakan mengenai cerita-cerita epik di Alkitab. Oke. Gitu. Makanya dengan cerita tersebut kebetulan sangat membekas di pikiran saya, di otak saya gitu ya, mengenai cerita di sekolah minggu tersebut gitu loh ya, kayak misalnya kayak Samson lah, kayak Nabi Nuh lah, itu yang diceritain selama di sekolah minggu. Iya. Seperti itu. Dan kita harapkan itu tetap ada ya, itu adalah bagian terseru dalam Alkitab waktu sekolah minggu. Betul.
gimana kita, karena dari cerita-cerita itulah kita jadi ngerti gitu bahwa Samson dan misalnya kan kayak ada kisah yang melawan orang tua jadi begini, oh jadi Ya, kita ya, diajar ya, ya, itu harus ya. harus tetap ada harusnya sekolah minggu Benar, sekarang. benar. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang sekolah minggu Kak. Aku pengen coba Kak Gandrik masih inget nggak masa-masa waktu remajanya sekarang? Ya, Oke. kita coba pancing lagi. Nah, kalau remaja Kak, berapa banyak yang remaja waktu itu? Saya pikir sih sama ya, karena kan dari sekolah minggu kita kan jadi remaja. Masuk remaja, betul. Jadi ada come and go lah, ada yang Come and pergi, go, ada yang betul. masuk juga. Jadi similar antara 10 sampai 15-an seperti itu. And kita waktu itu guru remajanya adalah namanya Kak Dora. Oke, tahu. Kak Dora dengan Kak Ogi. Oke. Kak Ogi itu mereka yang jadi ini kita. Guru pembina remajanya. Ya, pembinanya. Nah, kebetulan di remaja tersebut lumayan menarik karena di zaman-zaman tersebut biasanya setahun sekali kita mengadakan semacam kayak youth camp ya. Kayak retreat. Ya, retreat seluruh gereja ke Pantai Costa. Jadi ngumpul semua. Dulu saya ingat ada pernah di Cibubur, pakai tenda begituan. Iya. Terus ada juga pernah di gereja mana gitu. Itu yang memori-memori yang saya ingat di situ. Wah, yang remaja aktif banget berarti ya waktu itu. Lumayan. Tiap tahun ya. tiap Iya, tahun. kebetulan juga kita juga ada namanya kuis kan. Jadi ada kuis antara gereja. Nah, kebetulan karena saya bilang tadi karena saking ingatnya saya akan cita-cita Alkitab, lumayan saya yang jadi kepilih untuk jadi pesertanya kan. Oh. Karena cita-cita tersebut Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi saya bisa ingat. Cuman kalahnya kalau masalah ayat, nah saya angkat tangan. Nggak terlalu hafal untuk ayatnya. Sama kayaknya. Gitu. Ya ada lah beberapa, tapi Ya, ya ya. ya itu ya maksudnya cerita Alkitab tadi itu yang sampai sekarang Membekas jadi ceritanya. iya, dan guru sekolah minggu juga kalau bikin kuis pasti itu hampir nggak pernah lewat itu kalau masalah Ya, kisah, ya, pasti ya. harus tahu lah beberapa kurang lebih seperti itu. Benar. Dan itulah ya begitu banyak kisah tadi yang artinya bahwa pembentukan Antioquia ini sendiri juga ya Supomo ke Antioquia itu juga menjadi bagian dari Kak Gandrik lah bisa dibilang seperti itu ya Iya, maksudnya. benar. Makanya pas saya miss-nya di Antioquia ini pada saat jadi pemuda. Nah, di pemuda saya miss. Saya miss adik saya Aren yang malah aktif di pemuda. Sampai akhirnya dia kan main drum juga. Iya. Nah, saya miss kebetulan. Miss menghilang lah. Menghilang, akhirnya puji Tuhan karena kasihnya dia, cintanya dia, makanya saya bisa balik lagi ke sini. Yes. Gitu. Jadi kembali ke cinta mula-mula, cinta awal lah. Luar biasa. Gitu. Ya itu tadi benar-benar jadi apa ya, bikin harusnya tiap wadah yang di Antioquia di edisi ulang tahun ke-54 ini harusnya bisa semangat lagi gitu ya, karena Betul. dulu aja ya seseru itu yang seperti yang digambarkan sama Gandrik, harusnya Yeah. kita terus berkembang dan sebagainya. Dan dari sekian banyak cerita pasti Kak Gandrik sudah banyak yang diingat dan tidak bisa terlupakan. Boleh nggak sih Kak, mungkin tadi yang saya bilang sekolah minggu, remaja itu kan ya masa kecil gitu ya pasti. Iya, iya, iya. Tapi dari awal pembentukan BNI, kebetulan di episode ulang tahun ini pengen nanya ke Kak Gandrik, dari awal pembentukan di Supomo sampai ke Antioquia sekarang 54 tahun ini, satu mungkin ya, atau mungkin lebih juga boleh, hal yang paling berkesan atau diingat gitu, momen mungkin, momen terlucu, momen tersedih atau apa yang pengen, oh ini yang saya pilih pengen di-share ke Antioquers, ada nggak? Oke. Ya pertama sekali sih pada saat saya dibaptis, Oke. itu kejadian di SMP. Hmm. SMP kelas 2 kalau nggak salah. Oke. Saya dibaptis itu dari SMP kelas 2. Di situ saya ya merasakan lah akan apa namanya benar-benar, walaupun kita habis jatuh bangun juga tetap, tapi di situ saya merasakan sentuhan yang benar-benar dengan Tuhan Yesus pada saat dibaptis. Itu yang paling momentum banget bagi saya. Terus yang kedua ya paling cerita-cerita kecil lah, dimana dulu pada saat doa malam ada yang kesurupan. Gimana tuh? Iya di gereja lama. Oh, Jadi ada yang kesurupan. Jadi lagi berdoa, tiba ada yang kesurupan waduh. di gereja tersebut sampai Freddy ditempeleng lah, Oh. kita megangnya nggak kuat lah, seperti itu gitu loh. Jadi itu salah satu juga yang memori yang nggak bisa hilang dari saya, Yes. gitu. Sempat ini juga Kak, terlibat untuk bantuin ataupun megangin. Saya masih kecil, Oh masih kecil. Oh, berarti Nggak lebih lama berani. lagi momennya. Nggak Bapak berani berarti. lah, nggak Cuman berani tahu, lah. cuman ingat ya waktu itu. ada iya yang saya kesurupan. inget banget karena
nggak tahu ini perempuan karena dia punya sesuatu atau apa nggak jelas. Yes. Jadi dia pada saat dia berdoa ya mungkin berbalik arah, jadi malah dia kerasukan jatuhnya seperti itu. Intermezzo kayaknya sempat beberapa tahun lalu ada juga kayak kejadian. Saya udah dari sini kayak beberapa tahun lalu kayak ada, lupa siapa, tapi sempat kejadian gitu ya. Tapi ya pasti ada lah kejadian-kejadian kayak gitu. Iya. Luar biasa, dan itulah yang terjadi. Benar. Satu lagi nih, saya mau ngasih tahu. Cuman ini kejadian bukan di gereja sebetulnya. Apa? Tapi pada saat saya masih di remaja. Oke. Kita lagi youth camp. Lagi youth camp itu, kan kita lagi dalam kondisi berdoa. Sebelah saya masih kecil tapi udah kepenuhan roh. Dia berbahasa roh waktu itu. Itu yang membuat saya lumayan sedih juga gitu ya. Kok saya belum gitu ya. Itu seperti itu jadi sebelah saya tuh. Dia berbahasa roh gitu loh. Masih remaja. Remaja. Di remaja dia seperti itu. Jadi momentum itu yang terus saya ingat terus gitu loh. Dimana tetap saya usahakan untuk selalu juga bisa dapat hal yang sama seperti itu. Karena kan emang kita kan sebagai anak Tuhan, kalau tanpa roh kan kita kan akan lemah ya. Betul. Roh penurut tapi dagingan lemah. Gitu, itu yang harus selalu diitukan. Yes. Dan dulu itu ya 10 hari itu benar-benar dipakai untuk itu. Untuk benar-benar untuk kepenuhan roh. Iya, itu bukan satu hal yang remeh, dianggap bukan remeh tapi yang istilahnya mandatori lah. Mandatori, betul. Gitu. Jadi bukan memperingati tapi kita benar-benar supaya di saat tersebut ya roh yang mungkin udah agak padam yang jadi dibangkitkan kembali. Yes, padahal Gitu. kita pikir itu karena kita selalu gak tahu ya, sebagian mungkin kita harapkan tidak seperti itu lagi. Banyak yang menganggap bahwa kenaikan menuju ke hari Pentakosta doa 10 hari. Yaudah itu mungkin sambilan nunggu padahal bukan itu lah. Justru itu momentum yang kita pakai untuk kita tadi. Walaupun emang selalu kan dibilangnya harus setiap hari kita merasakan hal tersebut. Betul. Tapi kan namanya manusia kembali lagi, roh penurut daging lemah. Tetap 10 hari itu kita pakai momentumnya ya untuk kita menggairahkan lagi kembali api Roh Kudus tersebut. Dan kita harapkan itu terus bersama kita walaupun bukan pada saat itu. Betul. Luar biasa. Aduh, kagaknya banyak banget ini. Ya kan, hidupnya udah lama juga. Iya benar, banyak banget. Aduh, ini pasti Antiochers ini banyak juga jemaat lama yang ternyata baru tahu kejadian-kejadian ini gitu. Dan mungkin masih ada juga cerita-cerita mungkin jemaat yang mungkin sebelum saya lahir bisa tahu juga kan, atau enggak iya. Kakak-kakak saya yang mungkin pada saat saya masih kecil mereka udah meranjak remaja, meranjak pemuda gitu kan, pengalamannya mungkin lebih baik daripada saya. Gitu. Luar biasa. Dan ini satu hal yang salut ya, karena ini juga baru tahu sih karena kita baru dekat dengan anaknya Kak Gandrik yang bernama Syandika. Jadi akhir-akhir ini juga lagi aktif juga di pemuda, dan wah ini ayah, ini anak benar-benar mudah-mudahan terus Insya Allah bisa ke semuanya, ke ibunya, ke kakaknya gitu kan. Selalu saya berdoa ya, rencana Tuhan itu kan waktunya dia gitu. Betul. Kita nggak bisa mengkritikkan seseorang, itu semua kan haknya Tuhan yang pilih. Betul. Aku yang pilih kamu, bukan kamu yang milih aku gitu. Tapi ya kita usahakan untuk menjadi contoh aja lah, supaya mereka bisa melihat ada Tuhan di dalam kita, walaupun itu sangat susah. Tidak ada yang mudah, tapi ya itu pokoknya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Amin. Gitu, Benar. Anyway Kak Gandrik, kita sudah banyak ngobrol tadi seputar tadi. Mungkin ada juga ya seperti yang Kak Gandrik bilang, pasti kalau misal ditanya sama papa mamanya Kak Gandrik juga masih banyak mungkin cerita-cerita yang mungkin belum bisa disebutkan. Tapi dari sisi Kak Gandrik sebagai bagian dari generasi itu sudah banyak menyampaikan, dan kita jadi tahu akhirnya latar belakang gimana. Yang tadinya gereja di sebelah menjadi di sini juga kita bisa tahu sama-sama. Dan biasanya Kak di ending kita selalu kasih kesempatan bagi narasumber untuk memberikan closing statement. Nah, tapi untuk di edisi ulang tahun Antioquia yang ke-54 ini, kita pengen Kak Gandrik mungkin bisa nge-share kesan dan pesannya ataupun harapannya yang bisa dikasih untuk Antioquia di masa yang mendatang, mungkin untuk gembala, jemaat, pelayan, atau mungkin juga untuk keluarga Kak Gandrik dan juga siapapun. Oke. Silakan Kak. Oke, I do my best ya. Yes Kak. Ya, pertama-tama
pastinya untuk Bapak dan Ibu Gembala, yang mana sebagai pemimpin muda bukan hal yang mudah. Tiap hari saya yakin bukan saya aja, pasti seluruh jemaat mendoakan Pak Gembala dan Ibu Gembala dalam pelayanan, dalam pekerjaan maupun dalam kesehatan, selalu dalam bimbingan, dalam penyertaan dan perlindungannya Tuhan. Itu udah pastilah ya. Dan visi misinya juga saya lihat ke belakang ini sangat aktif, terutama dalam segi hal pelayanan, yang mana udah bergerak bukan cuman untuk yang baik yang senioritas maupun yang berumur, tapi udah mengarah transformasi juga ke anak-anak muda, yang mana itu juga suatu hal yang positif yang saya lihat, dan saya harapkan sih bisa berlangsung terus ke depannya. Untuk para pelayan-pelayan, saya juga sebagai jemaat terima kasih atas pelayanannya selama ini kepada kita jemaat. Doa saya selalu juga setiap hari supaya pelayanan semakin maju dan maju. Bukan itu saja, tapi tetap bergantung kepada Tuhan kita dan terutama kepada Roh Kudus, yang mana untuk menjaga supaya pelayanannya itu benar-benar membuahkan hasil yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kepada jemaat otomatis untuk tetap setia, tetap taat, mencoba untuk tetap aktif, memberikan yang terbaik untuk gereja ini, terutama khususnya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dari saya sih cukup itu saja. Itu saja. Terima kasih banyak Kak Gandrek untuk Sama-sama. kesempatannya. Kita Sama-sama. sebelum mengakhiri, kita izinkan saya untuk mendoakan apa yang kita sudah obrolin pada malam hari ini. Saya mendoakan Kak Gandrek juga, dan saya akan mendoakan Antiochers yang sudah menonton pada hari ini, yang akan beristirahat di rumah. Siap. Mari Antiochers, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan program X kami. Ini semua karena penyertaan Tuhan. Biarlah apa yang saya lakukan bersama Kak Gandrek sebagai narasumber boleh menjadi inspirasi dan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Kami boleh tahu Tuhan bagaimana sejarah gereja ini. Kami capai Tuhan Yesus dengan struggle yang luar biasa. Tapi kami tahu kalau Tuhan bersama kami, struggle itu boleh kami lewati. Dan boleh terus kami pakai Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Kak Gandrek Tuhan, dalam apapun yang dia lakukan, pekerjaannya, pelayanannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati juga keluarganya Bapa, biar semua Tuhan boleh menjadi berkat di para berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Rezeki, kesehatan semua daripada-Mu Engkau berikan bagi Kak Gandrek dan keluarga. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Antiochers yang sudah menonton pada hari ini. Kami percaya mereka telah melakukan hari ini dengan luar biasa dan akan beristirahat pada malam hari ini. Biarlah Tuhan berkati mereka supaya mereka bisa beristirahat dengan nyenyak dan besok boleh kembali bangun dengan stamina dan semangat baru daripada Tuhan. Berdoa untuk tim yang terlibat pada malam hari ini, kami percaya Engkau berkati pelayanan mereka supaya boleh melayani Engkau Tuhan lebih besar lagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kak Gandrek, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. untuk Saya juga kesempatannya. Ya. Luar biasa. Terima kasih Antiochers, boleh mau mendengarkan? Pastinya senang banget karena banyak cerita aja ini yang bisa kita dengar. Kak Gandrek, sampai ketemu di ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Siap. Yesus memberkati. Siap. Oke. Dan Antiochers, kita akan terima kasih banyak sebelumnya sudah menyaksikan program ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada usul-usul lainnya, boleh silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe video channel YouTube GP dan Jaga Tebet dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan juga lupa untuk klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube GPD Anjake Tebet. Dan pengumuman kita sepanjang minggu ini, ibadah doa streaming setiap Kamis jam 6:30 malam, renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPD Anjake Tebet. Dan ibadah minggu kita pagi pukul 8 dan siang pukul 11, dan ibadah pagi disertai dengan streaming YouTube GPD Anjake Tebet. Dan pastinya program kita X Antiochia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPD Anjake Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti aku signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and